mereka. Coba kita lihat dulu ya. Kita live-kan dulu ya teman-teman ya di YouTube ya. Oke, shalom ya buat semua teman-teman yang ada di YouTube maupun di TikTok. Kali ini kita akan membahas tema yang cetar membahana ya. Cukup menggelitik saya sebagai seorang apologet yang bergerak secara aktif, karena saya itu aktif di dunia apologet itu dari tahun 2019. Pada waktu itu keprihatinan saya adalah begitu banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen, baik itu di media-media sosial. Pada waktu itu YouTube belum terlalu booming sekali ya, nggak seperti sekarang ini, mungkin hanya beberapa saja yang booming pada waktu itu, mungkin zaman-zaman Christian Prince pada waktu itu ya, yang namanya cukup mencuat sampai sekarang. Pada waktu itu saya hanya menerjemahkan video daripada Christian Prince ya, kemudian saya melihat sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan melalui media sosial. Ya, visi yang kita dapatkan pada waktu itu melalui pastor saya, pendeta saya adalah Hakim-Hakim 7 ya, atau Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, yaitu pasukan Gideon. Jadi Tuhan memberikan visi kepada kami bahwa penginjilan kepada muslim itu akan terbagi menjadi 3 pasukan ya, sama seperti pasukan Gideon dibagi menjadi 300 pasukan. Itu Tuhan memberikan dengan jelas dan Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita. Ya, visi itu saya tangkap tahun sekitar 2019 ya, melalui pastor saya, bahwa penginjilan yang efektif Tuhan akan pakai 3 jalur ya. Yang pertama tentu saja adalah jalur kontekstual, yang kedua adalah jalur dialog, dan yang ketiga adalah jalur membongkar ajaran Islam. Nah, cuman pada waktu itu tidak banyak yang bergerak di jalur ketiga ini. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman pastor pendeta, Pak Esra Soru, Pak Deki Ngandas, Pak Muriwali tidak mengetahui background ya. Ada banyak mungkin pendeta-pendeta di TikTok atau pendeta-pendeta di YouTube atau pastor tidak begitu mengenal saya dan tidak begitu mengenal Bang Edis. Ya, mereka berpikir bahwa kami ini adalah TikToker atau YouTuber karbitan gitu ya. Yang baru muncul begitu. Ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang tidak mengerti hal itu ya. Saya turunkan dulu supaya layarnya bisa berbesar. Saya melayani Tuhan dari tahun, umur saya berapa ya waktu itu bertobat ya, mungkin 24-an something ya. Dan saya sudah sejak awal ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya sudah melakukan pelayanan di misi dan penginjilan ya. Pada waktu itu saya ketua misi dan penginjilan di Pemuda ya, dan juga termasuk aktif di pendoa syafaat pada waktu itu di gereja Betani ya. Makanya kemarin pastor kami waktu datang ke Amerika, kita ketemu di Philadelphia. Waktu itu kan saya tidak open camp ya, lalu pastor saya mengatakan, loh kamu tuh Sofia katanya. Kamu tuh ternyata yang namanya Sofia, dulu kamu masih kecil katanya gitu ya. Jadi pastor saya bilang, kamu dulu maksud pelayanan tuh kamu masih kecil loh dulu katanya. Enggak kecil, orang saya udah gede ya, udah 20 tahun lebih. Dia bilang, kamu dulu masih kecil, oh ternyata kamu toh yang namanya Sofia, dia bilang, kamu yang melayani. Terus kita cerita-cerita dan kita mengenang pelayanan-pelayanan masa lalu. Memang dari dulu saya selalu aktif di misi dan penginjilan, dan beliau tahu, beliau juga aktif di misi dan penginjilan terutama kepada kaum muslim ya. Jadi ini menular urapannya, rohnya menular. Karena beliau suka sekali menginjili, jadi saya juga suka menginjili ya dari dulu teman-teman. Nah, Anda mungkin nggak tahu itu ya, zaman itu belum ada HP aja masih jarang, itu HP itu kalau beli masih mahal zaman tahun-tahun itu. Dan saya suka menginjili itu kepada teman-teman saya di kampus-kampus ya. Jadi saya suka menginjil kepada teman-teman saya, sampai teman-teman saya bilang, jangan duduk deket-deket Sofiatul, nanti kamu diinjili katanya. Ada banyak teman-teman nggak ngerti hal ini. Jadi mereka berpikir Sofia itu muncul, Bang Edis itu muncul karena seperti yang banyak teman-teman sekarang ini baru bermunculan di dunia TikTok, betul? Di media sosial itu menjadi selebriti apologet ya, atau apologet selebriti saya bilang. Ya, karena mereka baru muncul di TikTok, mereka melayani di TikTok, mereka melayani di YouTube ya. Tapi sebenarnya di dalam dunia nyata mereka belum pernah terlibat langsung di dalam dunia misi maupun penginjilan. Bahkan kalau saya boleh ngomong teman-teman, beberapa apologet Kristen yang Anda, saya nggak mau sebut nama,
yang sering tampil untuk mengulas firman Tuhan itu sebenarnya mereka tidak bergereja, teman-teman. Nah, cuma saya nggak mau ngomong aja gitu ya. Nah, mereka tidak punya komunitas gereja, mereka hidup di dalam dunianya sendiri, yaitu dunia per-tiktokan, dunia per-apologetan. Mereka tidak melayani di gereja langsung, tidak berkomunitas, dan ya saya nggak tahu, ya. Nah, tetapi ya oke lah, karena Tuhan masih mau pakai mereka, ya biarin aja gitu, selama Tuhan masih mau pakai mereka. Nah, begitu juga dengan Bang Edis ya teman-teman, Anda mungkin nggak tahu, beliau ini bukan karbitan, ya beliau orang yang sudah sangat sering berdialog dengan Muslim. Saya dulu kalau menginjili, kalau teman menginjili teman-teman Muslim, saudara saya Muslim ataupun ini, saya secara langsung, saya itu sering menerima bantahan langsung. Saya nggak punya cara itu, karena saya dulu nggak mengerti ajaran Islam, teman-teman. Saya tidak mempelajari Islam, saya tidak begitu mengerti. Setelah saya mempelajari Islam, tahun 2019 saya mulai tertarik, saya baru mengerti, oh Islam itu seperti ini. Nah, ada banyak teman-teman pendeta itu tidak menerima visi dari Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana caranya menginjil kepada orang Muslim. Nah, saya melihat video-video ini dan kecenderungan para pendeta-pendeta ini untuk menghakimi kita, untuk menjudge kita ya. Oh, Bang Edis itu bukan apologet katanya. Kalau apologet itu harus seperti saya. Jadi ada banyak orang tuh menginginkan cara dia itulah yang paling baik gitu. Ya. Menginginkan orang itu menjadi seperti dia. Nggak bisa, teman-teman. Setiap orang itu mempunyai caranya sendiri-sendiri di dalam memberitakan firman. Cara saya mungkin Anda nggak cocok dengan cara saya. Caranya yang lain mungkin nggak cocok dengan cara saya. Karena kita punya karakter masing-masing berbeda. Dan itu sesuai dengan pengetahuan masing-masing kita. Ya, pengetahuan kita masing-masing. Dan seberapa seringnya pengalaman kita dalam berdiskusi dan berdialog dengan orang Muslim. Lalu mereka mengatakan begini, oh Bu Sofi sama Bang Edis itu kan enak di luar negeri ya. Mereka lari katanya ke Amerika. Itu adalah perkataan orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan visi dari Tuhan, teman-teman. Ya, tidak pernah mendapatkan visi dari Tuhan. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Lalu beberapa pendeta-pendeta, pastor-pastor ya yang ada di YouTube misalnya, mereka mengatakan, oh Edis itu bukan apologet. Dia kan hanya bisa menghujat Islam, hanya bisa bahas Quran katanya gitu. Dan dia ada di Amerika katanya gitu. Lah kalau kita lihat teman-teman, mereka yang ada di Indonesia, pertama mereka tidak bisa membahas Islam. Kenapa? Mereka tidak berani open camp. Makanya kalau Anda lihat kerusuhan-kerusuan dan keributan yang kemarin itu terjadi beberapa, itu karena orang beda pemahaman, beda interpretasi tentang Alkitab, beda pandangan teologis, lalu mereka saling menjual temannya masing-masing, betul? Kenapa? Karena mereka tahu kadrun ini haus akan data-data apologet Kristen. Bahkan orang-orang yang aku Kristen Trinitas itulah yang menjual data-data kami. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, ini saya rekam di YouTube. Selama 7 tahun saya berapologet. Aktif, secara aktif. Baik dulu mau tuh di StreamYard maupun di Zoom, sekarang di TikTok dan di YouTube. Ya. Hanya orang-orang Kristen yang berpaham Trinitas lah yang mengancam untuk menyebarkan foto saya, nama saya, alamat saya. Itu hanya orang Kristen yang pahamnya Trinitas. Saya kasih tahu Anda, nama-namanya masih ada sampai sekarang, orangnya masih aktif. Orangnya beberapa masih aktif di TikTok. Beberapa tidak terlalu aktif. Satu sudah meninggal, teman-teman ya. Itu orang-orang yang dekat dengan saya. Kenapa? Karena kita melayani bersama-sama. Kita melayani. Kalau nggak melayani bersama-sama, dari mana mereka? Betul sekali itu, ya. Salah satu inisialnya yang disebutkan itu, ya. Nah, karena mereka aktif, mereka melayani. Jadi mereka tahu saya. Saya kan tidak berteman WA-an atau nomor WA saya itu kan tidak ada di kadrun, teman-teman. Hanya ada di teman-teman Kristen saja, ya. Sehingga orang-orang inilah yang tadinya menjadi teman sepelayanan kami, menjadi satu grup dengan saya, satu organisasi dengan saya. Kemudian setelah ada beda pemahaman, beda interpretasi, mereka menjual data-data kami. Itu hanya orang Kristen Trinitas. Tidak ada. Saya belum pernah ada orang saksi Yehova, gereja Mormon, bahkan orang gereja setan. Itu yang mengancam saya, teman-teman. Tidak pernah itu, tidak pernah. Satu-satunya yang pernah ngancam saya dari orang Wanes itu cuma Samuel Siahaan.
Yang lain orang Kristen Trinitas semua. Ya. Yang mengkhianati kita itu termasuk Rudi Iskariot, itu adalah orang Kristen Trinitas. Ya, dia mengatakan saya orang Kristen Trinitas. Nah, itulah orang-orang yang mengkhianati kami. Termasuk orang di Al-Hayat sendiri. Termasuk orang-orang dekat saya, ring satu saya di Al-Hayat sendiri. Ya, itu orang Kristen Trinitas semua. Ya, semuanya orang Kristen Trinitas. Nah, dari pengalaman itu, ya, saya melihat, menghimbau teman-teman yang berapologet dan masih ada di Indonesia, ya Anda memang sebaiknya tidak membuka kamera, karena kemarin itu kan banyak tuh data-datanya dijual, betul? Ini alamatnya Christian Prince CP Indonesia maksudnya, fotonya dan sebagainya. Ya, Anda harus berhati-hati, karena pengkhianat itu datangnya dari mana? Ya dari orang-orang dalam sendiri. Betul? Ketika mereka kumpul-kumpul, Bu Winef, Pak Bom kumpul-kumpul, wah fotonya disebar, itu siapa yang nyebar? Apa yang nyebar menurut Anda? Ya orang-orang dalam sendiri, ya emang siapa? Itu orang-orang Kristen sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena mereka mempunyai penyakit tadi, iri, dengki, sirik, ya, apapun itulah. Ya, apapun itu. Ya. Nah, itu memprihatinkan saya karena ternyata mereka tidak mempunyai integritas yang baik. Ya, jadi walaupun mengaku orang Kristen tapi jiwanya adalah jiwa Muhammadan atau jiwa Muslim. Mengancam, ya kan? Oh, nanti saya kirim satu pasukan, satu batalion untuk menggeruduk kamu. Buset. Ini kok jadi premanisme? Saya saja beda tafsiran, beda pemahaman, saya enggak pernah lu ngancam membuka-buka data-data. Enggak pernah. Oleh paspor visa kalian tuh saya pegang. Saya yang ngurus visa kalian ke Amerika. Saya tahu nama-nama asli kalian. Saya tuh yang transfer duit kalian. Saya tuh ngerti nama-nama aslinya. Oh, yang transfer duitnya saya. Dan saya transfer ke rekening kalian. Cuma saya enggak mau seperti itu. Karena apa? Saya menghargai diri saya sendiri, saya anak Tuhan. Saya bukan kadrun. Jadi kalau beda pemandangan, beda pandangan teologis, kemudian, wah saya buka alamat kamu. Dulu saya pernah ribut sama satu orang katanya, saya juga lupa itu ributnya masalah apa. Katanya beda pandangan mengenai Masoretic Text dan Septuaginta. Lah karena berbeda pandangan, saya juga lupa itu soalnya apa. Dia mengancam, saya tahu nama kamu Sofiatul, saya tahu alamat kamu, saya buka, saya open nomor kamu. Saya masih di Indonesia pada waktu itu. Nah, kembali ke topik teman-teman. Mereka ini yang mengatakan, oh mereka ini Bang Edis itu melarikan diri ke Amerika dan sebagainya. Itu tidak benar teman-teman. Tidak benar. Ya, kenapa mereka masih ada di Indonesia? Karena kalian tahu ketika mereka berada di Indonesia, mereka tidak pernah membahas tentang Islam. Mereka tidak berani membongkar ajaran Islam. Ya, Anda lihat Pak Esra Soru, saya dikirimi debat videonya Bapak Esra Soru. 4 jam kalau nggak salah, 53 menit kalau tidak salah. Berdebat dengan Kainama. Oh, debat offline nih, offline. Face to face. Apakah berani menyinggung ajaran Islam? Oh, nggak berani teman-teman. 4 jam lebih hanya membahas Yesaya 51 mengenai penyalipan Tuhan Yesus dan bukti-bukti penyalipan Tuhan Yesus. Dia hanya menjawab, ya ini loh bukti penyalipan. Lah Kainama memang kalah di situ. Tapi apakah Pak Esra Soru berani membahas Islam seperti membongkar ajaran Islam seperti yang kami lakukan? Wow. Pak Deki Ngandas sebaliknya. Dulu beliau tajam, saya mengikuti beliau. Sekarang ini saya sudah tidak lagi mengikuti beliau. Dulu dia tajam ketika membahas tentang agama Islam. Kenapa sekarang mandek teman-teman? Karena beliau pernah didatangi dan diancam oleh Muslim. Dan mereka mungkin membuat satu perjanjian, jangan lagi ngomongin Islam. Kalau ngomong nanti digrebek itu sekolah STT. Ya, jadi beliau sekarang udah nggak berani lagi ngomongin tentang Islam. Pak Muriwali, Anda tahu kemarin debat terakhir dengan Pendeta Moses dengan Bapak Egy Sujana, ya perdebatannya masih bisa kita lihat di YouTube. Baru ngomong ini, Pak Moses baru ngomong, ya kalau masalah kontradiksi ya di Quran juga banyak kontradiksi. Egy Sujana langsung berdiri, wah darahmu halal. Pak Budi Azali datang ke Ustadz Ipung Atria, saya lihat videonya. Pak Buas Budi Azali bertanya kepada
Muslim nih, Ipung Atria. Saya nggak tahu dia mualaf apa enggak. Bagaimana menurutnya Edis? Oh, Edis tuh buronan, kata wah buas manggut-manggut. Wah. Nah, biasa toh mau menjilat Muslim ya toh. Kan kalau beda dengan Pak Budi Azali, kalau Pak Budi Azali kan tidak melarikan diri ke Amerika, Bapak kan masih tetap di Indonesia. Ya iya, orang nggak berani ngomong tentang Islam. Yang diomongi yang diserangkan sesama Kristen. Betul? Yang diserang kan sesama Kristen, teman-teman. Nggak berani. Orang Pak Budi Azali itu ada videonya. Debat offline ini. Kalau nggak salah di Mualaf Center, kalau nggak salah. Beliau itu baru ngomong begini. Teman-teman saya murtadin, ex-muslim, berkata bahwa kalau di dalam Islam itu ada namanya cuci dosa. Jadi dosanya itu dicuci dulu. Jadi mereka tuh harus masuk dulu ke dalam neraka. Dan itu ada surat Maryam, ya, ayat 19. Mereka harus masuk dulu ke dalam neraka. Wah, langsung satu orang dari Ojo itu naik, berdiri. Langsung bilang, wah darahnya Pak Buas ini halal. Nah makanya teman-teman, Anda tuh jangan menjudge. Anda harus melihat apa? Loh kalau Anda berani berbicara seperti kami di Indonesia, apa yang terjadi teman-teman? Pak Gracia Pelo ditangkap 2 tahun masuk penjara. Pak Gracia Pelo tuh pakai data teman-teman. Ditangkap karena membuka ajaran Islam. Anak Batak 2 kali malah ini gak kapok rek, malah tuman. 2 kali masuk penjara. Pak Yusuf Manubulu dulu berbicara sangat luar biasa itu channelnya. Saya dulu hampir tiap hari masuk ke channelnya beliau waktu beliau ada di YouTube. Channelnya beliau besar waktu itu. Gak berani ngomongin Islam. Pak Saifuddin baru ngomong sudah dikejar teman-teman. Sampai beliau sekarang gak pulang-pulang ke Indonesia. Gak berani yang di Indonesia itu. Rudi Iskariot apa berani ngomongin Islam? Udah gak berani debat sama Islam. Sudah duduk bareng dengan Muslim. Lah, kalau Anda mengancam Edis, mengancam Sofiatul, memfitnah Edis, memfitnah Sofiatul, ya enggak ada efeknya. Orang saya sama Bang Edis orang Kristen kok. Kami kan bukan kadrun. Enggak mungkin saya dan Bang Edis mengatakan, halal darahmu Rudi. Enggak mungkin. Malah saya dan Bang Edis mengatakan apa? Ampunilah dia. Kasihilah dia. Berkatilah dia. Betul? Lah ajaran kasih kok, betul? Makanya mereka berani mengkeroyok kami. Pak Esra Soru mengkritik Sofia, mengkritik Edis. Kenapa? Lah karena darahnya tidak dihalalkan oleh kami. Nah coba beliau mengkritik Islam. Wow, kepalanya hilang teman-teman. Ya, Pak Deki Ngandas tidak berani bicara tentang Islam karena sudah pernah digeruduk Muslim. Gitu loh. Ya, beraninya bicara tentang siapa? Tentang Edis, tentang saya. Karena tidak mungkin kami seperti ajaran Islam. Kami bukan anaknya syaiton. Ya. Nah, sekarang gini ya. Kita lihat apa tanggapan Bang Edis. Ya, tentang pernyataan teman-teman yang menginginkan apologetika versi ruwet ya. Maksud saya begini, metode orang itu berbeda-beda, tidak sama. Karena saya menonton, sebagian saya tonton itu. Saya tonton videonya siapa? Saya tonton videonya Deki Gadas, saya tonton videonya MYM, saya tonton sepintas saya tonton, mereka mengkritik, bukan apologet itu bukan apologet. Ya sudut pandangmu kalau bukan apologet ya terserah kamu mau bilang apa terserah. Buktinya kalau kamu live, penontonmu ya paling 200 orang, 300 orang, 150 orang. Nggak, kamu lihat ini. Kalau saya siaran ini di TikTok saja udah 14.800 orang yang nonton ini secara live. Berarti metode yang berhasil, saya nggak mengatakan metode saya lebih berhasil dari metodemu. Tidak pernah saya katakan itu. Kita punya cara yang berbeda. Kamu punya cara berapologet. Kamu punya cara menyampaikan pesan-pesan Yesus kepada orang Islam dengan caramu. Saya juga punya cara. Tetapi ketahuilah pengalamanmu
tidak lebih jauh daripada pengalaman saya. Pengalaman saya menginjil, pengalaman saya memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam, itu sudah 13 tahun. Bahkan saya rumah ke rumah. Bayangkan, rumah ke rumah saya datangi. Jangan salah Anda. Zaman dulu saya mendatangi rumah-rumah. Saya kumpulin banyak orang Muslim. Saya puterin, saya kasih tonton Saya bikin layar lebar. Di kampung itu. Saya bikin layar lebar, saya kasih proyektor, terus mereka nonton film itu, film tokoh terbesar sepanjang sejarah. Ada itu. Anda belum tahu siapa saya. Saya juga ke rumah-rumah, saya ke rumah-rumah, kenalan di jalan. Ketika saya berkenalan ya, entah itu di parkiran saya ngobrol. Biasanya target saya itu biasanya adalah orang-orang Islam yang betul-betul mempelajari agama Islam. Kalau orang-orang Islam awam, sama agamanya saja dia tidak peduli. Nggak peduli. Sholat saja dia tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat ada seorang Muslim, dia pakai baju koko, pakai kopiah. Ini orang-orang seperti ini paling demen saya lihat. Ketika saya duduk di parkiran, saya ngobrol sama dia. Muslim bang? Iya, Muslim. Kenalan. Saya Kristen. Saya tertarik nih, pengen ngobrol sama Anda nih seputar perbandingan Islam dan Kristen. Boleh? Oh boleh. Ayo kenalan. Main ke rumah. Oh, Anda tidak tahu saya. Anda tidak tahu saya ya. Tidak tahu. Saya ke rumahnya main. Disuguhin teh apa minum, ngobrol kami. Sampai istrinya yang ngasih kode-kode, suruh pulang. Oh, Anda tidak tahu. Jadi pengalaman saya yang panjang itu membuat saya itu harus menggunakan cara tertentu. Memang cara saya itu adalah menyadarkan dia dulu bahwa dia di jalan yang sesat. Itu dulu yang saya gunakan. Bagaimana dia mau percaya apa yang saya katakan? Orang dia saja tidak percaya dengan ada yang di tangan saya. Mereka itu tidak percaya. Ketika saya buka Injil, mereka nggak percaya itu dengan yang di tangan saya itu. Maka saya tunjukkan di Quran dia, buka Quranmu, buka. Oke, setelah dibuka. Apa kata Quranmu? Kamu disuruh beriman nggak kepada Injil? Iya. Selama ini mereka tidak tahu ada ayat itu. Orang Muslim tidak tahu di dalam Al-Quran ada perintah untuk beriman kepada Injil. Karena apa? Karena mereka bacanya huruf Arab. Itu yang saya sadarkan dulu. Itu metode saya. Metode kamu pun tidak saya salahkan. Saya tidak pernah menyalahkan gaya orang. Ini nggak saya salahkan. Orang punya style, punya pengalaman masing-masing. Sehingga punya cara yang sesuai dengan pengalaman mereka. Kamu mengatakan, kamu bukan apologet. Karena kamu membahas Al-Quran terus. Tonton sampai selesai. Setelah saya membahas Al-Quran, saya tutup dengan sebuah pesan. Itu. Oh, gimana kamu? Bilang saja kamu syirik. Bilang saja kamu tidak sanggup mencapai pencapaian apa yang saya capai. Begitu. Ada kamu live, kamu mencapai 14.000 orang begini, ada kamu live sampai begitu. Ayo silakan. Yang muslim silakan. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai cara berapologetika sendiri-sendiri. Ya, ketika kita berapologetika dengan menurut Pak Deki Ngandas, kita harus menggunakan istilah-istilah ruwet ya, yang menurut dia adalah filsafat teologi. Jadi itulah sebabnya teman-teman, kalau hanya melihat sepotong video pernyataan Bang Idris, Tritunggal dibuang ke tong sampah, Bang Idris nggak ngomong begitu konteksnya. Beliau waktu itu berdiskusi dengan Elia Myron, ya.
Kalau semisal orang-orang ini secara sederhana dia terima Tuhan Yesus, ya, dia mau hidup seperti Tuhan Yesus, tapi dia nggak ngerti istilah-istilah teologis itu, ya, istilah Tritunggal ini dia buang ke tong sampah, dia nggak ngerti lah kayak gitu-gitu. Apakah dia selamat apa enggak? Nah, itu maksudnya konteksnya, ya. Begitu juga dengan teman-teman kemarin ketika terjadi polemik rencana yang siapa yang membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus, Anda itu cuma lihat video sepotong, teman-teman, ya. Video sepotong itulah yang kemudian dibawa pertama kali di-upload di tempatnya Pak Bom Bom pada waktu itu. Saya itu mendengar dari bawah, saya mengamati dari bawah 9 jam. Beliau membahas itu 9 jam. Pada waktu itu saya masih kerja, saya naik itu dan saya bilang stop. Kenapa? Karena saya tahu konteksnya dan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Lalu dipelintir menjadi Edis mengatakan karya salib, karya keselamatan, karya iblis. Lu nggak pernah beliau ngomong begitu. Saya bilang Anda hanya melihat potongan video. Anda hanya melihat sepotong video itu saja. Anda tuh nggak melihat konteksnya secara besar. Ya, saya bilang saya bukan melihat potongan video. Pak Bobom itu terima video, potongan video dari Bang Oki. Dia hanya lihat gitu potongan video seberapa menit itu, kemudian dia menyimpulkan dan berasumsi sendiri. Lalu di komal TikToknya dia bilang, aku nggak mau kalau karya keselamatan, karya iblis. Beliau nggak ngerti konteksnya. Ya, pada waktu saya naik, malah saya bilang, wah Bu Sofi ini sombong katanya. Saya bilang stop. Saya bilang, Anda nggak tahu konteksnya. Maka jangan berbicara ketika Anda itu tidak paham dan tidak mengerti backgroundnya. Saya bilang, saya tuh bukan lihat video dari Bang Edis. Saya itu secara live mendengarkan langsung penuh pakai kuping saya yang kayak 2 centelan panci ini, teman-teman. Saya nggak melihat potongan video, saya itu mendengarkan live, saya melihat. Saya tahu betul konteksnya pada waktu itu dia sedang berbicara dengan Yusuf PA. Dia, Bang Edis itu bukan sedang duduk seperti Pak Deki Ngandas di sekolah STT, ya, lalu bicara mengenai predestinasi, bukan. Beliau tidak sedang membahas itu. Beliau itu sedang berdebat dengan Yusuf PA. Ya, yang mengatakan siapa menurut kamu yang merencanakan untuk menyalibkan dan membunuh Yesus? Apakah iblis berjasa? Ya, dalam menyalibkan Tuhan Yesus. Itu konteksnya dan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bang Edis banyak kali. Saya nggak tahu nih video yang kemarin kok dihapus sama Bang Edis. Sebenarnya saya mau upload juga, ya. Kayaknya video yang semalam udah saya cari lagi nggak ada. Sebenarnya saya mau ambil potongan pernyataan dia yang cukup penting di dalam video itu, teman-teman. Ya, ini videonya kemarin. Baru beberapa jam lalu sih, tapi ini sudah saya lihat di YouTube beliau udah nggak ada, ya. Nah, sebenarnya ada satu pernyataan yang cukup penting, ya, yang harusnya jangan dihapus, ya. Kalau menurut saya jangan dihapus, ya. Nah, tapi ya udahlah, oke, ya, nggak apa-apa. Nah, ini pernyataan sangat penting yang harus kita luruskan nih, ya, karena mindsetnya orang seni banyak sekali yang memelintir perkataan-perkataan kita. Termasuk saya sudah unfollow Christian Priest Indonesia, CP Indonesia. Kenapa? Karena beliau ternyata tetap mengatakan, Edis mengatakan karya salib, karya keselamatan tuh kayak iblis. Loh, Edis nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah beliau ngomong begitu. Saya punya 2 video rekaman, masih ada di YouTube saya nggak hapus. Ya, beliau tidak pernah menyatakan karya salib atau karya keselamatan itu karya iblis, teman-teman. Nah, justru teman-teman Kristen sendirilah yang memelintir perkataan ini. Karena tidak tahu konteksnya, nggak dengerin, pokoknya dengerin dari TikToknya orang, dengerin dari komalnya orang, dengerin dari YouTube-nya orang, lalu dibangunlah asumsi sendiri. Ya, seperti Pak Deki Ngandas tadi, yang mengatakan Edis berkata Tritunggal dibuang ke tong sampah. Beliau tidak lihat konteksnya, karena beliau nggak pernah dengerin kita, teman-teman. Beliau itu nggak pernah lihat kita, cuma dengar-dengar dari orang gitu kan, ya kan, dengar-dengar dari orang, lalu kemudian diambil kesimpulan sendiri. Ya, diambil kesimpulan sendiri. Ya, nah. Padahal ketika misalnya Bang Edis memberikan pernyataan Yesus punya Tuhan, ya, lalu menjadi satu kehebohan sendiri. Pak Deki Ngandas itu di dalam video YouTube-nya, saya bisa memperlihatkan video YouTube-nya, juga mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Tapi nggak heboh karena penontonnya sedikit, teman-teman. Ya, cuman pernyataannya itu tidak berhenti sampai di situ, tentu saja ada penjelasannya lagi dan memang kita harus menjelaskan lagi, nggak berhenti sampai di situ. Apa sih maksudnya Yesus itu punya Tuhan?
Ya. Nah, jadi saya rasa teman-teman, kalau Anda tidak mencampuri komalnya orang, Anda tetap aja lempeng ya pada tujuan visi Anda. Ya, kalau Anda mau dengan istilah-istilah yang ruwet, Anda menginjili teman-teman muslim dengan istilah-istilah homoousios, apa hipostatic union, apa itu monofisit, miafisit, ya monggo silahkan. Kita tidak menyalahkan itu. Tapi apakah itu efektif apa tidak gitu loh. Gitu loh. Kalau itu akhirnya menjadi perdebatan, menjadi keributan, apakah itu menjadi satu penginjilan yang efektif, teman-teman? Apakah itu bisa dikatakan kita menginjili kepada muslim? Dan kita bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai Injil Kerajaan Sorga. Saya kasih tahu Anda, bagaimana caranya Tuhan Yesus menginjili? Apakah dia menginjili dengan sederhana? Atau dia menginjili dengan istilah-istilah yang ruwet? Ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai Injil Kerajaan Sorga, Tuhan Yesus mengatakan begini, Bapa, aku bersyukur kepadamu sebab engkau menyembunyikan itu bagi orang-orang yang bijak, yang pandai. Tapi engkau membukakannya bagi orang-orang yang sederhana. Injil Kerajaan Sorga ini harus kita sampaikan dengan bahasa yang orang mengerti, teman-teman. Makanya Yesus itu kalau berbicara dalam perumpamaan. Kenapa dia selalu berbicara dalam perumpamaan? Yesus tidak pernah menggunakan kata-kata homoousios. Ya, apalagi kemarin Kiamat bertanya kepada saya, Bu Sofi ini pandangannya adalah kalsedon atau non kalsedon katanya. Dia sudah mulai membuat polemik-polemik sendiri yang menyebabkan pertengkaran, teman-teman. Oh, kalsedon masuk surga, non kalsedon masuk neraka. Nah, pernyataannya Bang Edis itu tadi penting sekali. Ya, bahwa ujian lulus sekolah teologi itu berbeda dengan ujian apa? Masuk ke dalam kerajaan surga. Monofisit, miafisit, dwinatur, trinitas, oneness, segala macam itu apa? Homoousios, apa itu? Itu adalah ujian lulus sekolah teologi, teman-teman. Tadi pernyataan Bang Edi sebenarnya saya mau angkat ya, cuman kok videonya sudah tidak ada. Ya, itu ujian. Kalau Anda sekolah teologi, itu baru Anda diuji hal-hal seperti itu. Filsafat teologi, menggunakan istilah ruwet dan jelimet. Kalau Anda masuk STT, itu ujian lulus sekolah tinggi teologi. Kalau Anda mau jadi pendeta, ya nanti ada eksegesis, apalah segala macam itu. Tapi itu bukanlah tes kita masuk dalam kerajaan surga. Maka Yesus di dalam memberitakan Injil, ketika kita pelajari, dia tidak ruwet-ruwet, dia pakai perumpamaan. Dia mengatakan begini, kerajaan surga itu seumpama seorang petani nabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di semak duri. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Kerajaan surga itu seumpama seorang nelayan yang mau menjala ikan, dia sebarkan pukatnya dan dia jala begitu banyak ikan. Kerajaan surga umpama seorang raja yang mengundang orang untuk masuk di dalam perjamuan kawin. Dia undang orang, ayo undang orang di jalan-jalan itu supaya masuk di dalam perjamuan kawin. Kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yang satu orang dikasih 5 talenta. Ini bicara duit nih. Satu orang dikasih 2 talenta. Satu orang dikasih 1 talenta. Kemudian raja ini pergi. Menjadi raja, dinobatkan di kerajaan yang jauh. Kemudian ketika dia balik. Dia berkata, sudah jadi berapa talenta yang aku berikan kepadamu? Kerajaan surga seumpama seorang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Dia jual semua hartanya. Dan dia belikan tanah ini untuk mencapai mutiara yang sangat berharga. Karena dia menemukan yang sangat-sangat barang yang begitu berharga. Itulah kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama seorang bapak yang mempunyai 2 anak, kata Yesus. Yang sulung dia tetap tinggal dalam rumah. Yang bungsu dia minta warisan bapaknya, kemudian dia berfoya-foya, bahkan dia jatuh miskin, menghabiskan uang bapaknya dengan pelacur-pelacur, kemudian dia makan makanan babi,
Dan dia kembali, dia berkata, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Banyak makanan di rumah bapakku. Kenapa aku harus makan makanan babi? Sebaliknya aku balik saja ke rumah bapakku. Dia bicara dengan orang yang sederhana. Dengan bicara Injil disampaikan dengan orang-orang yang sederhana. Dengan para nelayan. Dia mengatakan begini kepada para muridnya. Engkau adalah penjala ikan. Akan aku jadikan engkau penjala manusia. Ketika dia berkata kepada Rasul Yohanes, Rasul Andreas, Petrus, ikut aku. Akan aku jadikan engkau penjala manusia. Rasul Petrus dan Yohanes tidak perlu masuk dulu sekolah tinggi teologi, anak. Coba kamu bisa enggak nanti mengeksekusi, jangan sampai salah ayat ini ya. Kalau kamu salah menafsirkan, coba di Kejadian 1 ayat 26 itu, menurut kamu Petrus, ya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu siapa coba? Kata kita itu siapa? Kalau jawabanmu bukan Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, wah kamu cilaka ini Petrus. Coba Andreas, coba aku tanya sama Rasul Andreas. Menurut kamu anak manusia itu mempunyai berapa natur? Coba. Ada berapa roh yang di dalam diriku ini? Apakah ada roh manusia atau roh Allah? Apakah aku ini setengah Allah atau setengah manusia? Menurut kamu bagaimana, Andreas? Nah, ternyata tidak, itu untuk menjadi penjala manusia. Ya, Rasul Petrus, Yakobus, Andreas itu enggak masuk sekolah STT itu. Belum belajar ini apa namanya dwinatur. Mereka belum belajar namanya monofisit atau miafisit, ya. Ada berapa pribadi itu di dalam diri Yesus itu ya. Mereka belum belajar itu sampai ke situ pengetahuannya ya. Mereka hanya tahu satu. Menurut kamu, kata Tuhan Yesus, siapakah aku ini? Nah, Rasul Petrus berkata, you are the Messiah. Engkau adalah Mesias, the Son of the living God. Anak dari Allah yang hidup. Luar biasa. Itulah ujian sekolah STT. Ujian sekolah STT daripada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, lulus Rasul Petrus, lulus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Loh, cuma satu loh pertanyaannya ujian STT-nya Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ujiannya adalah seberapa dalam kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Para rasul mengatakan, oh menurut mereka engkau salah satu daripada nabi itu. Seperti Elia, seperti Yesaya. Petrus berkata. Tapi Yesus berkata begini. No, jangan kata orang. According to you. Menurut kamu, ini ujian STT-nya Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapa aku ini? Oh Tuhan, engkau ini firman Allah yang menjadi manusia. Engkau sesuatu firman Allah itu di dalam diri Allah itu tidak terpisahkan, kemudian sak egeneto. Firman menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia tidak ngerti. Jadi engkau mempunyai dwinatur Tuhan. Engkau sekaligus Allah, sekaligus manusia. Berarti engkau ini monogenes dengan Bapa. Belum sampai situ pelajarannya Rasul Petrus. Ya, itu baru nanti. Menurutku ya engkau itu lalu apakah menurutmu aku ini subordinat? Apakah aku ini setara dengan Allah Bapa atau sehakikat atau bagaimana? Nah, kalau subordinat di dalam ontologinya ya berarti kamu nggak masuk kerajaan surga. Petrus simple menjawab begini. You are the Messiah. Engkau adalah Mesias, the Son of the living God. Lulus, kata Tuhan Yesus, lulus. Lulus. Dan Yesus berkata, di atas pengakuanmu, di atas batu karang ini, I will build eklesiaku. I will build my church. Aku akan mendirikan eklesiaku. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Loh, piye iki belum ujian STT loh iki wis lulus. Kita belum tahu apakah
Rasul Petrus, Yakobus itu Kalsedon apa non Kalsedon? Itu kita belum tahu loh ini. Belum tahu. Apa kalau nanti tergantung ini jawabannya ya. Kalau Kalsedon apa non Kalsedon nanti tidak masuk kerajaan surga loh ini Rasul Petrus ini. Aku ngikut Rasul Petrus ya, tahu jawabannya. Aku idem aja sama jawabannya Rasul Petrus. Kan aku ditanya sama Kiamat, Bu Sofi Kalsedon apa non Kalsedon katanya. Aku jawabannya idem aja sama Rasul Petrus. Kira-kira Rasul Petrus jawabannya apa ya? Soalnya Rasul Petrus sama Rasul Paulus kan lebih pintar dibanding Bu Sofi. Tak tanya sih, nyontek sih. Ya toh? Tak tanya sih sama Rasul Paulus. Nah, menurut Anda, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Surga, tentu saja beda dengan ujian masuk STT, betul? Ya. Itulah sebabnya kita tuh harus mengerti dalam apa yang kita baca, teman-teman. Dalam apa yang kita baca, kita harus mengerti istilah-istilah tertentu. Contoh misalnya, hanya apologet yang mengajarkan bedanya kata Tuhan dan Allah. Selama belasan tahun saya menjadi orang Kristen, saya itu tidak tahu bedanya kata Tuhan dengan kata Allah. Tidak tahu saya. Yang men-trigger saya untuk belajar pada waktu itu kan ada satu orang anak muda tanya sama saya begini, Bu, aku ditanya sama orang Islam, orang Muslim ini baca kitab, Kisah Rasul 2 ayat 36. Apa pertanyaannya? Dikatakan begini, Bu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Allah kok menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya, Bu? Tuhan kok diangkat ya sama Allah? Saya tuh tidak tahu, orang di gereja tidak pernah diajarin kok kayak begitu. Saya bahkan tidak tahu kata kurios. Itu sepadan dengan kata Lord atau kata Gusti atau kata Rob. Nggak ngerti saya. Taunya tuh Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Tuhan. Makanya kalau saya mengajar di gereja, ketika saya tanya siapa Yesus itu, ini mayoritas ya gereja Kristen Trinitas, itu menjawab Yesus itu adalah Allah Bapa, teman-teman. Lalu saya tanya, berarti yang disalibkan itu Bapa? Iya. Itu mayoritas itu, mayoritas itu gereja Kristen Trinitas. Itu pengalaman saya. Makanya nggak heran, saya pernah mendengarkan dari bawah Komal Wanes. Orang Wanes itu bereforia. Mereka bilang begini, kita ini gampang loh menyebarkan paham Wanes ini. Kenapa? Karena saya udah masuk ke gereja-gereja Trinitas. Sekalipun gereja Trinitas, tapi mereka tuh pahamnya sama kayak kita Wanes. Mereka itu ngertinya Yesus itu adalah Bapa. Dan saya tidak menyangkal itu. Betul. Ya, betul. Karena saya dulu ada salah satu teman saya, berapologet waktu itu. Kita kan berapologet sama orang Unitarian, orang Wanes pada waktu itu ya. Gempur Muslim. Apa itu kita masih akrab satu sama lain. Masih satu komal saya sama si Samuel Siahaan itu. Namanya Niken. Saya tanya, loh kamu kok kamu bisa paham tuh Wanes itu kamu tuh gerejanya apa? Dia bilang GBI di Bandung di bawah Pak Niko Noto Raharjo. Saya ini aneh. Karena tim kami, pelayanan apologetika kami mengajar di GBI di gerejanya Pak Niko Noto Raharjo. Mungkin bukan di Bandung, waktu itu di Jakarta. Itu pahamnya Trinitas itu GBI-nya Pak Niko. Lah kok bisa di akar rumput ini jadi orang-orangnya Wanes itu? Tapi saya nggak heran. Kenapa? Karena ketika saya mengajar juga di gereja-gereja Trinitas, termasuk di Amerika sini teman-teman, mereka memang berpaham Wanes. Mereka mengatakan ya itu Yesus tuh ya Bapa itu. Makanya orang Wanes euforia. Wah kita ini nggak perlu mendirikan kenapa? Kalian tahu nggak? 50% orang Kristen Trinitas itu pahamnya Wanes loh. Pahamnya Wanes. Bahkan ketika saya tanya coba Trinitas itu apa? Mereka menjelaskannya itu Unitarian modalisme. Berpaham Wanes, modalisme. Mereka menjelaskan ya, seperti saya nih kadang-kadang di rumah jadi ibu, di kantor jadi karyawan, nanti di lingkungan jadi ketua RT. Begitu cara menjelaskan. Itu namanya Unitarian modalisme, itu paham Wanes teman-teman. Tapi gerejanya Trinitas. Nah, kenapa? Pengalaman saya sendiri teman-teman, saya belasan tahun menjadi orang Kristen, gereja saya itu sama sekali tidak pernah menjelaskan apa itu Trinitas.
Saya sendiri mengalami. Sampai saya belajar Trinitas itu sebenarnya apa? Saya sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Karena gereja saya belasan tahun jadi orang Kristen, teman-teman. Dari umur piro ya kok. Aku bertobat ya suwi juga ya, teman-teman. Tapi nggak pernah diajari Trinitas. Gereja saya tuh nggak pernah ngomongin Trinitas secara mendetail dan secara mendalam. Tuh, teman-teman bilang, saya juga baru tahu di TikTok. Iya. Sampai saya belajar Trinitas ini apa? Karena pada waktu itu ketika orang Yohanes mengatakan Trinitas ini 3 Tuhan, ini politeisme. Saya waktu itu masih 1,1 streamyard atau 1 Zoom dengan Aderion pada waktu. Dia kan gereja ortodoks. Saya bilang, nah Trinitas ini politeisme 3 Tuhan, 3 Allah. Walah, berarti aku sesat loh. Berarti aku sesat, aku menyembah 3 Allah. Saya sudah mau mualaf jadi Yohanes pada waktu itu, teman-teman. Saya tuh sudah mau mualaf jadi Yohanes. Sampai akhirnya tuh saya belajar dari nol. Trinitas itu apa sebenarnya? Trinitas itu apa? Sampai saya tuh belajar. Kalau saya mengajar di gereja-gereja, ketika saya tanya Trinitas itu apa, 100% ini dari semua denominasi. Karena ketika kami mengajar apologetika itu dari banyak denom. JKI, GPDI, apalagi waktu itu Rehobot kalau nggak salah. Macam-macam semua denom, GKI. Semua mengatakan Trinitas itu 3 in 1. Padahal 3 in 1 itu kopi torabika, teman-teman. Ya toh? Tapi semua menjawab begitu. Kenapa? Karena memang gereja tidak mengajarkan secara detail apa itu Trinitas. Ya, dan gereja tidak mengajarkan apa bedanya antara Tuhan dan Allah. Saya aja bingung. Tuhan dan Allah. Kalau ditanya orang muslim, Yesus Tuhan. Tuhan. Di dalam benak kita Tuhan itu maksudnya Yesus itu pencipta begitu loh, pencipta alam semesta. Lalu ditanya sama orang muslim, loh kalau Yesus Tuhan, dia berdoa kepada siapa itu? Aku, Yesus Tuhan. Tuhan kok berdoa kepada Tuhan ya? Lalu di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dan Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yaitu Tuhan di kota Daud. Ayat berikutnya dikatakan setelah genap 8 hari. Yesus disunat dan dia diserahkan, ditahirkan, dia diserahkan ke bait suci kepada Tuhan. Lah bingung Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan. Makanya saking bingungnya Mikana menjawab. Akhirnya wes ra usah bingung-bingung, Yesus ki yo Bapa itu sendiri ae wes. Kenapa? Karena tidak paham arti kata mentuhankan atau mempunyai Tuhan. Bahkan ketika ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, di dalam benaknya Mata Pisau, Rudi Iskariot, dan teman-teman Kristen, saya nggak mau sebutkan namanya ya karena ya sudah Anda tahu sendiri lah ya. RK, termasuk RK ini yang saya rasa tuh orang jenius, orang cerdas tuh ini. Mereka berpikir, karena mereka tidak paham arti Tuhan, karena kata Tuhan ini nggak pernah diajarkan di gereja, teman-teman. Ya, mereka berpikir ketika Bang Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, dalam pikiran itu Yesus itu ciptaan. Karena di dalam benaknya RK, di dalam benaknya Mata Pisau, di dalam benaknya Rudi Iskariot, arti kata Tuhan itu pencipta, teman-teman. Kalau Yesus punya Tuhan berarti dia diciptakan dong. Saya enggak mau ah. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang arti kata Tuhan. Apa maksudnya mentuhankan? Apa maksudnya mempunyai Tuhan? Itu orang Kristen enggak paham. Sama seperti orang Muslim, ketika orang Muslim bertanya, di mana Yesus mengklaim akulah Tuhan, sembahlah aku. Di dalam benaknya orang Muslim, kata Tuhan itu artinya pencipta gitu loh teman-teman. Sesembahan. Mereka bertanya kepada kita, maksudnya di mana Yesus mengklaim dia itu pencipta. Lalu di dalam benaknya mereka, Yesus Tuhan itu maksudnya Tuhan itu Allah. Ya, Tuhan itu Allah. Allah itu maksudnya Allah SWT begitu. Nah, orang Kristen yang ditanya karena tidak mengerti arti kata Tuhan, mereka juga berpikir sama. Lalu mereka mengutip ayat-ayat yang jatuh kepada pemahaman oneness. Karena mereka jatuh pada mengilahikan Yesus dan menolak kemanusiaan Yesus. Bahkan kalau Anda masih dengar beberapa pendeta-pendeta mengatakan Yesus itu bukan manusia. Yesus mereka menolak paham Yesus itu manusia. Nah, saya kasih tahu ini bukan sesuatu yang baru. Pada zaman para rasul, kalau Anda baca sejarah, kenapa Injil Yohanes itu ditulis? Surat-surat Rasul Yohanes itu ada. Karena pada zaman para rasul itu sudah ada 2 bidang. Ada 2 aliran besar pada waktu. Yang satu, dia menolak kemanusiaan Yesus. Ya.
jatuh pada paham doketisme, oneness, ya termasuk oneness Pentakostal ya tahun 1900-an itu, dia menolak kemanusiaan Yesus. Itu antikristus, teman-teman. Antikristus itu artinya anti Mesias, karena Mesias itu pasti manusia, begitu loh, ya. Jadi menolak kemanusiaan Kristus itu sama dengan anti Mesias atau antikristus. Tapi yang satu lagi adalah aliran yang menolak keilahian Yesus. Nah, ini jatuh pada paham Unitarian, Allah Yesus Allah kecil, Allah ciptaan, jatuh pada paham Arianisme, Saksi Yehova, dan kemudian Islam. Itu. Makanya ada banyak sejarah. Dua aliran ini sudah ada. Makanya Rasul Yohanes itu menekankan kesungguhan dia sebagai sang firman yang sungguh-sungguh Allah, Allah yang sejati. Dan ketika dia menjadi manusia dikatakan dia adalah manusia yang sejati. Dijadikan sama seperti kita. Dan barang siapa mengatakan dia tidak datang sebagai manusia, dialah antikristus. Itu surat Rasul Yohanes. Anda mesti paham ini. Dua aliran besar ini ada, yaitu sang satu menolak kemanusiaan Yesus, yang satu menolak keilahian Yesus. Ini paham yang ekstrim. Dan itu bukan barang baru, sudah ada. Dan ini menjadi aliran-aliran bidat-bidat sampai sekarang. Ya, itu saya pelajari, saya belajar Trinitas 2 tahun. Makanya saya bacakan Anda ya, 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Bunyinya begini, ini dalam bahasa Inggris lebih jelas. Study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed and can rightly dividing the word of truth. Jadi dikatakan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius begini, belajarlah Timotius, belajarlah. Jadi ketika kita ingin mengenal firman Tuhan itu caranya bukan seperti Mikana, saya pusing atas pertanyaan Islam ini. Yesus Tuhan, Tuhan, Bapa Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Ada berapa Tuhan? Dia pusing. Karena dia pusing, caranya bagaimana? Dia mendekam di dalam kamar selama 2 minggu, dia pikir-pikir. Wah, yang ngono jawabannya saya gampang, Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Hanya ada satu Tuhan. Tuhan ki satu, intil-intil satu gitu, satu seperti garuan gue gitu. Satu ki Tuhan iki ya satu. Enggak. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Mengenal firman Tuhan? Study, belajar. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, study supaya kamu berkenan dan layak menjadi seorang hamba, pekerja di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, you can rightly dividing the word of truth. Kamu bisa membedakan mana firman yang palsu dan mana yang asli. Caranya apa? Bukan dengan merenung di bawah pohon kurma atau selama 2 minggu di dalam kamar, bukan. Apalagi masuk ke dalam gua lalu merenung gitu ya. Wah, Tuhan ini seperti apa ya? Tuhan ini punya tangan. Tangannya berapa ya? Tangannya Tuhan ya. Bukan begitu caranya. Ya. Tetapi belajar. Nanti Roh Kudus akan kasih hikmat ketika kamu belajar firman Tuhan. Supaya kamu bisa membedakan mana firman yang benar, pengajaran yang benar, dan pengajaran yang keliru. Caranya bukan dengan bertahanut masuk ke dalam gua, bukan. Cara membedakan firman kebenaran adalah study, untuk belajar. Ya, dan meminta Roh Kudus menerangi kita, supaya ketika kita belajar, kita dibimbing oleh Roh Kudus dan kita mengerti firman mana yang benar dan firman mana yang keliru. Itu caranya, teman-teman. Study, bukan merenung atau bertahan, bukan. Maka saya pelajari itu, Trinitas iki opo. Maka saya tahu ada 2 pandangan, gereja barat dan gereja timur. Dan saya ambil dari gereja timur. Karena gereja timur itu berangkat dari ontologi Allah, berangkat dari keesaan Allah. Itu saya pelajari betul. Nah, saya tidak mau lagi nih pakai istilah-istilah yang nyerimet dan jerut. Ontologi, iki opo to Bu? Ontologi. Opo to ibu ontologi? Supaya kita bisa membuat bahasa yang sederhana. Supaya kita bisa menjelaskan Trinitas iman kita kepada orang Muslim dengan bahasa dan cara-cara yang sederhana. Sama seperti Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Contoh, ketika Rasul Filipus dilarikan oleh Roh Kudus untuk menginjili sida-sida dari Ethiopia. Di Kisah Para Rasul. Sida-sida dari Ethiopia ini sedang baca gulungan kitab Nabi Yesaya yang dia baca, yaitu Yesaya 53. Ketika sida-sida dari Ethiopia ini membaca Yesaya 53, Filipus itu dilarikan oleh Roh Kudus, tiba-tiba ada di sebelahnya gitu, di dalam kereta. Kalau Anda baca ceritanya. Kemudian sida-sida dari Ethiopia, Filipus itu tanya begini, mengertikah
kamu apa yang kamu baca? Loh, tiba-tiba Rasul Filipus ngomong. Jadi Rasul Filipus caranya dia menginjili adalah berangkat dari apa yang diketahui orang itu. Jangan dari apa yang tidak diketahui orang itu. Bingung. Ya, dari apa yang dia ketahui. Itu namanya penginjilan kontekstual. Ya. Lalu sida-sida dari Ethiopia ini berkata begini. Ini loh, aku lagi baca. Ya. Yesaya 53. Dia seperti anak domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian dan dia tidak membuka mulutnya. Menurut kamu, kata sida-sida dari Ethiopia, ini Nabi ini sedang bicara tentang siapa? Tentang siapa dia sedang bicara? Lalu Rasul Filipus menjelaskan, dia lagi menginjili, dia menjelaskan. Ini tentang Yesus Kristus. Lalu dia menjelaskan Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Lalu pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, dan kalau kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu akan diselamatkan. Lalu sida-sida dari Ethiopia itu berkata begini, lihat di situ ada air. Apa yang menghalangiku untuk aku dibaptis, katanya. Lalu Rasul Filipus berkata, oh gak bisa, karena kamu harus pergi dulu ke Yerusalem, harus katekisasi dulu 3 bulan. Kamu harus CD dulu, kamu harus kamu harus katekisasi dulu 1 tahun di Yerusalem. Kamu nanti belajar sama Rasul Petrus, sama Rasul Yakobus supaya kamu ngerti betul itu siapa Tuhan Yesus itu ya. Gak bisa langsung dibaptis, gak bisa. Kamu harus katekisasi dulu 1 tahun ya. Kamu nanti ke Yerusalem, tak kasih surat rekomendasi, nanti ketemu Rasul Petrus dan kamu CD dulu. Katekisasi dulu 1 tahun. Nah, nanti kamu belajar mengenai siapa itu Roh Kudus, kamu belajar mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, kamu nanti belajar dulu mengenai eskatologis. Ya, kamu nanti belajar mengenai kerajaan 1000 tahun, eskatologis, kamu nanti belajar rapture, jangan sampai salah nih rapture-nya nih. Ada 3 pandangan, pra-rapture, middle tribulation sama pro. Nah kalau kamu salah nanti kamu tidak lulus, katekisasi nggak bisa dibaptis, ya. Kamu harus belajar dulu siapa itu Roh Kudus, ya. Siapa eskatologis, belajar dulu, ya. Belajar dulu nanti kitab Wahyu ini, ya. Kamu harus belajar eskatologis, tidak boleh salah ini. Rapture ini nggak boleh salah loh, ya. Tidak boleh salah. Nah, baru nanti kamu dibaptis, ya toh. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Ketika Rasul Petrus, kita baca kisah Rasul 2. Rasul Petrus ini dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Dia berdiri berkhotbah di depan banyak ribuan jamaah orang Israel pada waktu itu. Lalu Rasul Petrus menjelaskan siapa itu Yesus. Ya, dialah yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Lalu orang-orang ini terharu dan bertanya, gimana caranya kita bisa diselamatkan? Rasul Petrus, gimana caranya? Oh ya nanti kamu katekisasi dulu 1 tahun. Apa kata Rasul Petrus? Jikalau kamu percaya dan kamu memberi dirimu dibaptis, maka kamu dan anak-anakmu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Begitu juga ketika Rasul Petrus datang kepada salah satu pembesar. Kita lihat kisah Rasul ya, mungkin teman-teman tidak mempelajari ini. Bagaimana caranya para Rasul ini menginjil ya. Kita lihat ini. Kisah Rasul 11. Ya. Petrus di rumah Cornelius. Nah, Cornelius orang Yunani. Ketika Petrus mendapatkan penglihatan bahwa dia harus menginjili satu keluarga ini, yaitu keluarga Cornelius, dia pergi ke situ. Lalu dia mengatakan, aku akan menyampaikan kepadamu suatu berita, kabar sukacita, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ketika Rasul Petrus berbicara, dia lagi khotbah ini. Roh Kudus turun atas Cornelius dan seluruh keluarganya. Ya, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu, pada waktu itu saat itu juga, maka Cornelius dan keluarganya menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya,
untuk dibaptis. Saat itu juga langsung dibaptis. Nah, apa yang menyebabkan kita menghalangi Muslim untuk masuk dalam kerajaan surga? Ya saya kita sendiri juga. Kita sendirilah yang menghalangi mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Gitu loh teman-teman. Padahal sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih sebenarnya. Ya. Ketika Yesus menginjil kepada wanita Samaria di Yohanes pasal 4. Wanita Samaria ini lagi nimba air. Dia mau nimba air. Lalu Yesus bertanya, berikanlah kepadaku air. Tuhan, apakah engkau punya timba? Aku sendiri pakai timbaku, katanya. Lalu Yesus berkata, kalau engkau tahu dengan siapa engkau bicara, engkau pasti akan meminta kepadaku air hidup. Dan aku akan memberikan air hidup yang akan mengalir dan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Lalu percayalah wanita Samaria ini kepada Yesus. Aku tahu engkau adalah nabi yang akan datang itu. Engkau adalah Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Aku tahu itu. Ya. Lalu dia pergi ke kampungnya, pulang ke kampungnya dan memberitakan, ini loh Yesus ini jadi seorang penginjil, jadi seorang penjala manusia. Dan rumit-rumit sekali, tidak rumit teman-teman. Nggak rumit. Apakah wanita Samaria ini kemudian harus belajar istilah-istilah tertentu di dalam filsafat-filsafat teologi? Tentu saja tidak, orang dia nggak ngerti. Ini cuma wanita yang sehari-hari kerjaannya ya mungkin ibu rumah tangga atau dia berjualan atau apa, kita nggak tahu. Ya. Dan dia tidak mengerti itu istilah homoousios, kalsedon, non kalsedon, monofisit, miafisit. Bahkan mungkin wanita ini saya yakin dia tidak mengerti apa itu trinitas. Apakah kamu tahu apa itu trinitas? Coba tanya sama wanita Samaria, tentu saja tidak tahu. Tapi Tuhan menjadikan dia penjala manusia. Dan Tuhan Yesus tidak mengkondem, tidak mengutuk dia. Nah, pengetahuan itu berkembang. Dan bagaimana caranya kita mengenal, ya, itu harusnya berkembang teman-teman. Itulah bagian daripada kita mengenal Tuhan. Ya, itulah bagian bagaimana kita mengenal siapa firman Allah itu dengan benar. Dan bagaimana cara kita memberitakan Injil itu dengan benar. Nah, jadi ingat ya, terakhir saya katakan, bagaimana caranya lulus masuk tes kerajaan surga. Ujian masuk tes kerajaan surga tentu saja beda dengan ujian sekolah teologi. Karena itu Mikana nggak lulus sekolah teologi. Kenapa? Karena sekolah STT Raja Walinya Trinitas, dia pahamnya oneness. Ya gimana mau lulus? Inilah ujian masuk kerajaan surga. Coba kita lihat. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Yesus sang anak manusia itu. Dia menjadi raja, ya, karena dia menggantikan kedudukan Adam. Dan dia, Yesus, akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang percaya konsili Kalsedon. Bukan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, kata Yesus, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu, orang benar loh ini. Orang yang benar ini. Akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Masuk kerajaan surga, lulus. Lulus.
Lah, ini pertanyaannya ini beda ini dengan pertanyaan sekolah STT, teman-teman. Anda mesti paham itu. Anda mesti memahami itu. Jadi pertanyaan untuk ujian sekolah STT sangatlah berbeda dengan pertanyaan untuk ujian masuk kerajaan surga. Maka Bang Edis tadi menjelaskan, ini videonya bagus, cuman untuk saya tidak ketemu, mungkin sudah dihapus. Dia mengatakan gini, kalau kalian mau lulus ujian sekolah STT sambil nyabu, merokok, ada banyak nih teman-teman apologet Kristen menjelaskan Trinitas sambil merokok. Ya, Trinitas itu teman-teman, ya Bapa itu pencipta, teman-teman ya toh. Ya kan? Tetap lulus. Anda bisa malamnya nyabu, besoknya Anda ujian sekolah STT, ditanya mengenai penjelasan Trinitas, ditanya mengenai penjelasan monofisit apa miafisit, ya kan? Dalam Yesus ada berapa pribadi? Kalau Anda menjawab dengan benar ya tergantung STT-nya. STT-nya Trinitas apa STT Yohanes apa STT predestinasinya Pak Budi Azali kan gitu. Ya, kalau STT-nya yang ujian Pak Budi Azali, siapa yang merencanakan menyalibkan dan membunuh Yesus? Bapak, oh lulus. Kalau siapa yang mau membunuh dan merencanakan menyalibkan Yesus? Iblis, oh enggak lulus kamu. Gagal. Bisa sambil nyabu kamu bisa jawab pertanyaan ujian sekolah STT, tetap lulus jadi pendeta. Tetap jadi pendeta. Tapi kalau ujian masuk kerajaan surga tidaklah demikian. Ujian masuk kerajaan surga tidaklah demikian. Dan ini Anda mesti bisa membedakan. Karena itu saya berharap sebenarnya supaya teman-teman itu mengerti dan saling memahami, saling mengerti. Cara boleh berbeda, cara masing-masing nggak bisa disamakan. Bang Edis itu harusnya menjelaskan seperti Elia Miren. Elia Miren kan memaksa supaya Bang Edis seperti itu. Bang Edis kan bukan Elia Miren, beda. Pengalaman Elia Miren dalam menginjili tidak sedalam Bang Edis. Saya dan Bang Edis itu orang lapangan. Saya bukan tiba-tiba muncul di TikTok kemudian diundang ke gereja-gereja lalu berkhotbah. Tidak. Ya. Saya bukan menjadi TikToker, kemudian saya mendapatkan banyak follower, kemudian saya diundang ke berbagai gereja, kemudian saya mulai khotbah di GBI. Saya seperti Elia Miren, tidak. Kami menginjili itu face to face. Kalau saya waktu itu tidak konsentrasinya ke muslim, saya ke muslim itu baru 7 tahun terakhir ini. Ya, kalau Bang Edis itu menginjili ke muslim-muslim dan itu secara langsung beliau menginjili. Paham? Bukan TikToker, bukan YouTuber. Itu yang mungkin teman-teman tidak paham latar belakang dan background kami. Dipikir kita ini seperti teman-teman TikToker itu loh, yang tiba-tiba sekarang ini muncul di TikTok jadi apologet. Kan? Ya, dipikir kami ini tiba-tiba jadi TikToker, buka komal gitu. Ya, lalu kami ini apologet karbitan begitu. Enggak, teman-teman. Anda keliru. Anda keliru. Ya. Saya tidak muncul dari TikTok. Saya itu melayani di misi dan penginjilan, Departemen Misi dan Penginjilan dari sejak saya masuk Kristen. Ya, dari dulu saya memang di pelayanan misi dan penginjilan. Baru-baru 7 tahun ini saya menjadi seorang apologet. Yang fokus saya adalah bring the true gospel to Muslim. Karena itu panggilan di dalam hidup saya. Begitu teman-teman. Dari dulu memang saya misi dan penginjilan. Gitu loh teman-teman. Ya. Nah, jadi pengalaman kita di dalam menginjili, pengalaman kita di dalam berdialog dengan muslim itu jauh berbeda. Nah, ada banyak orang-orang STT, lulusan sekolah STT ini memang tidak berpengalaman dalam menginjil dengan muslim. Mereka tidak masuk, tidak paham ya. Yang paham itu adalah yang saya tahu nih ya di dunia nyata itu Pak Bang Syair Berdarah. Nah, itu saya angkat jempol. Karena saya tahu betul. Jadi kalau beliau ngomong sama satu nyambung, karena saya masuk di dalam pelayanan kontekstual seperti beliau juga. Ya, jadi saya ngerti betul apa yang beliau alami, pergumulan beliau dan sebagainya. Karena saya melihat secara langsung ya teman-teman yang melayani di dunia kontekstual, tapi memang tidak boleh dikenal di dunia YouTube teman-teman. Karena pelayanan kontekstual ini kan di bawah tanah, tidak boleh dikenal. Ya, nah, saya tahu betapa beratnya itu. Ya, makanya nyambung. Kenapa? Karena beliau langsung melayani di lapangan. Makanya Pak Bang Syair Berdarah kan tidak banyak protes tentang Bang Edis. Kenapa? Karena beliau tahu betul apa yang dilakukan Bang Edis dan saya. Beliau memahami betul
Karena beliau itu orang lapangan. Nah ini beda dengan orang yang kebanyakan teori, teman-teman. Saya ini orang marketing, teman-teman. Saya kasih tahu Anda, saya ini bekerja di dunia marketing berapa belas tahun ya. Cukup lama. Dan antara kalau kita mau sebelum menjual produk nih atau sebelum kita dilepas ke lapangan, itu biasanya ada teori dulu. Kita belajar dulu produknya, itu namanya product knowledge. Kita belajar dulu. Biasanya 3 bulan. Ya, itu di karantina selama 3 bulan, lalu kita pelajari produknya baru kita boleh berjual. Saya kasih tahu Anda, teman-teman, apa yang teori disampaikan itu tidak bisa kita praktekkan di lapangan. Teorinya, saya itu product knowledge satu itu juara 2. Saya kalah sama satu orang laki-laki pada itu. Nomor 2 saya product knowledge, ya, kedokteran. Lalu saya kan sangat idealis gitu ya. Lalu orang-orang teman-teman saya bilang ini, alah kamu tuh percuma soft juara product knowledge, walaupun product knowledge bagus secara teori pinter, tapi apa yang kita pelajari ini, tekstual book ini, itu nanti di lapangan, di marketing, itu nggak kepake. Mereka itu cuma pengen kita kasih sponsor duit berapa. Kalau kita kasih sponsor duitnya besar, maka produk kita itu dipakai. Tapi kalau sponsor duitnya nggak ada, produkmu nggak dipakai. Walaupun produkmu itu hebat, katanya begitu. Saya bilang, masa sih? Masa produk kita begitu hebat begini kok berani? Masa nggak kepake di lapangan? Ternyata betul, teman-teman. Antara teori dengan apa yang praktik di lapangan itu nggak sama. Nggak sama. Teori yang kita terima dengan kita ketika praktek itu nggak sama, teman-teman. Di lapangan sangat berbeda. Di lapangan sangat berbeda. Orang itu bahkan kadang tidak melihat product knowledge kita. Tapi kadang orang melihat kejujuran kita. Ketekunan kita. Makanya ada orang mengatakan, saya kok tidak simpatik lagi kepada beberapa apologet. Tadi barusan ada orang Kristen yang curhat sama kami di Koma. Saya tidak simpatik lagi, Bu Sofi, melihat ini si nama-nama ini ya, nama si A, B ini. Kenapa? Karena saya melihat karakternya. Padahal pengetahuannya hebat, mungkin lebih hebat daripada saya. Jadi kadang orang itu, teman-teman, sama seperti klien saya membeli produk saya itu kadang nggak melihat kehebatan saya menjelaskan produk. Dia bilang, aku bahkan nggak ngerti itu kamu jelasin apa, katanya gitu. Tapi karena kamu orangnya tekun, katanya, kamu tuh orangnya persisten, tekun, kamu jujur, saya percaya sama kamu. Saya percaya, saya beli produk kamu. Cuma itu doang. Padahal dia ngomong sama saya, kamu tuh kalau jelasin produk, aku tuh kadang-kadang nggak mudeng loh, kamu tuh ngomong apa, kayak gitu. Itu klien saya bilang begitu. Kamu kalau jelasin produk tuh aku gak mudeng. Oh enggak, kliennya kalian biasa dijelasin produk-produk dengan bahasa-bahasa yang sophisticated. Sama seperti tadi tuh, sama kayak muslim. Kita menjelaskan dengan homo, uisius, duinatur, apa namanya. Mereka nggak mudeng. Mereka kadang-kadang cuma melihat karakter kita, teman-teman. Jujur. Ya kan? Dalam memberitakan Injil, jujur. Mereka melihat itu. Mereka melihat ketulusan kita memberitakan Injil. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Mereka melihat kesederhanaan kita di dalam bertanya. Itu mereka bisa tertarik kepada Tuhan Yesus. Sama seperti saya ketika saya menjual produk. Bukan produk tulisnya. Mereka nggak mudeng itu. Saya jelasin, nggak mudeng. Pokoknya aku percaya mbak kamu lah. Kenapa? Mereka tuh melihat sayanya. Bukan apa yang saya ketahui. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Bagaimana caranya ketika orang melihat Kristus di dalam diri kita? Coba bayangkan kalau kita ini mengaku Kristen, saya Kristen Trinitas Tritunggal, tapi menjual data-data apologet Kristen. Nih, lihat ini rumahnya Sopiato, ini nama geruduk, kalian geruduk ke sana muslim. Ketika kita mengaku Kristen, tetapi karakter kita tidak mencerminkan karakter Kristus, tidak makin mirip dengan Kristus kata Bang Edis, tapi makin mirip dengan Muhammad. Saya kasih tahu Anda, teman-teman, di dalam hadis-hadis dan di dalam ayat-ayat Quran, Muhammad itu digambarkan sebagai seorang teroris. Kalian tahu nggak itu? Sukanya geruduk. Jadi kalau ada orang nggak sepaham sama Muhammad, jadi kalau Anda baca itu ya, ada 41 orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Muhammad. Itu kebanyakan mereka tuh bikin puisi yang mengkritik Muhammad. Jadi mereka tidak sepaham. Pemahaman teologisnya beda dengan Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Bunuh orang ini. Itu diperintahkan oleh Muhammad. Karena beda pemahaman teologis. Nah, ada banyak orang Kristen seperti itu.
Ngaku berpaham Kristen, apalagi berpaham Trinitas, tapi karakternya karakter Muhammad. Betul apa enggak? Betul apa ya? Betul apa betul? Bahkan dikatakan di dalam hadis-hadis, ketika mereka mendengar nama Muhammad mau datang Muhammad mau datang ke kotanya, ke desanya, dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi datangnya masih 1 bulan lagi. 1 bulan lagi Muhammad baru datang. Mereka itu sudah diteror dengan ketakutan, teman-teman. Ketakutan mendengar nama Muhammad. Karena sifat-sifatnya begitu. Jadi ada banyak dari kita, saya prihatin ya. Mereka berbicara tentang firman Tuhan 1 kali 24 jam di dalam komal TikToknya, di dalam YouTube-nya. Tapi karakternya, tangan yang genit. Hah? Sekepal jeruk lemon di tangan yang genit. Saya bilang, iya. Karena susah, ini bentuknya tuh puisi. Dia bilang, jadi kalau aku menerjemahkannya tuh dalam bahasa Inggris agak kesulitan aku. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab, baru kamu ngerti. Tetapi kira-kira kalau kamu terjemahkan, itu judul bukunya adalah Sekepal Jeruk Lemon di Tangan yang Genit, dia bilang. Nggak nyambung kan? Ya nggak nyambung. Kenapa? Ya karena bentuknya puisi. Dia bilang ini judul bukunya tuh bentuknya puisi, dia bilang itu. Judulnya tuh ada Sekepal Jeruk Lemon di Tangan yang Genit. Kira-kira begitu terjemahannya. Seperti itu. Ya. Nah ya. Memang nggak akan nyambung, teman-teman. Kalau si Diman ini tentang agama Islam memang nggak tahu apa-apa namanya Jumat. Karol, silakan. Karol Alvin. Oh, vegan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bapak Muslim Kristen? Kristen, saya dengar kali lalu dialog Bu Sofi sama Al-Majid. Yang kemarin dong, bukan tadi. mau- Udah agak berapa ya? Kemarin kayaknya ya, kalau nggak salah saya masuk ke komalnya. Ya, kemarin. Berarti mengenai surah An-Naba 33 itu sudah warnanya sudah terjemahan lebih dibilang. sedikit positif lah, kira-kira gimana? Ya, jadi Dari Majid penjelasan. ini menyangkal bahwa surat An-Naba 33 adalah gadis-gadis berdada montok ya Pak ya. Padahal jelas sekali di dalam Quran Indonesia maupun Quran Inggris itu diterjemahkan sebagai the young maidens atau wanita-wanita muda yang berpayudara montok begitu. Tapi Majid dan teman-temannya ini menyangkalnya karena mereka tidak percaya bahwa surganya Islam itu penuh dengan gadis-gadis berpayudara montok. Nah, padahal jelas kalau kita lihat di dalam Quran Kemenak ya, surat An-Naba 33 itu berbicara mengenai gadis-gadis berbuah dada montok yang disediakan di jannah di surganya Islam untuk kenikmatan seksual, betul Pak? Iya. Iya. Dan itu mereka sangka mungkin karena malu Pak. Saya nggak tahu lah apa alasannya, tapi Majid bilang oh tidak, itu mengenai buah-buahan katanya begitu. Mungkin Iya, rujaan buah bareng di anggur. surga. Mungkin makan Soalnya rujak kali. Di ayat 34-nya, di ayat 34-nya minum. Terjemahannya minum, ya. Minum Jadi ya, arak, masuk minum akal kamar. juga sih. Iya, jadi masuk akal juga sih kalau ayat 33-nya mengenai kamar, mengenai anggur itu. Ya. Bukan. Jadi memang kalau kita lihat dari Syro-Aramaik of the Quran ya, nih mungkin. Tapi kalau Syro-Aramaik of the reading of the Quran itu mungkin sedikit lebih ilmiah. Jadi diskusi kita tuh nggak bisa dengan orang-orang Muslim awam. Itu harus dengan orang-orang Muslim yang benar-benar mengerti, yang tingkat akademisi. Jadi bahasa asli Al-Quran ini adalah bahasa Aramaik, Pak. Karena itu beberapa ayat-ayat di dalam Quran ini, karena pada itu tuh tidak ada huruf hidup. Mereka tidak pakai nikut, atau tidak pakai tanda-tanda baca. Sehingga nggak tahu A, I, U, E, O-nya. Ya. Nah, jadi dibacanya tuh keliru-keliru, Pak. Salah satunya sering diangkat Bang Edi itu kata rokim misalnya. Ya, kata rokim itu keliru, itu bacaan yang salah. Sehingga orang Arab pun nggak ngerti, rokim itu apa gitu. Ya, nah kemungkinan karena di dalam surat-surat daripada Gereja Kristen Ortodoks Syria itu ada salah satu kepala ya, entah uskup entah apa, saya agak lupa ya. Nanti kita bisa bahas itu, saya nggak terlalu mendalami pada waktu itu. Dia memang menulis bahwa nanti Santo Santa atau orang-orang kudus ini ketika kita masuk surga, orang-orang Kristen ini akan disediakan anggur putih, Pak. Nah, anggur kepada semua manusia yang aku Anda akan mati disalib, dipermalukan.
ditelanjangi di atas kayu salib. Aku harus menjalani kematian ini. Kalau bisa ini lalu daripadaku. Tapi kehendak Bapa apa? Tidak. Kamu harus menjalani ini. Kenapa? Karena Allah punya rencana lebih besar. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dia menginginkan Yesus taat sampai mati. Karena melalui darahnya, melalui darah orang yang tidak bersalah inilah terjadi jalan penebusan dan jalan keselamatan bagi kita. Paham ini? Ya, maka dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu maksudnya. Karena dia taat sampai mati di atas kayu salib, Allah bilang tidak, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari dari penyalipan itu. Jalani itu. Dan ketika dia taat sampai mati di atas kayu salib, dikatakan apa? Maka Allah membangkitkan dia pada hari ketiga dan mengangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menggantikan posisi Adam yang kedua. Begitu loh teman-teman cara mikirnya. Supaya mati dan disembelih, bukan. Tidak. Allah menginginkan Yesus taat menjalani penyalipan itu. Supaya darahnya menjadi korban persembahan. Allah mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Tidak ada jalan lain. Paham? Itulah respon kasih Allah. Allah meremukkan Mesias kita. Menusuk tangan dan kakinya. Karena respon kasih Allah. Bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita kecuali dengan mengutus Mesias anaknya yang tunggal. Supaya menjadi penebusan bagi kita. Yesus kata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa, demi penebusan. Tidak ada cara lain, harus dengan darah. Gak ada cara lain, teman-teman. Ya, tidak ada cara lain. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Karena memang hal itu harus terjadi. Karena penebusan itu, rancangan keselamatan itu adalah karya Allah itu sendiri. Paham ya? Paham? Ini Anda harus mendudukkan ini dalam perspektif yang benar. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen salah membaca Alkitab, teman-teman. Rencana si jahat itu dibalikkan Allah menjadi rancangan keselamatan bagi kita. Salib ini yang adalah lambang kutuk. Dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ini adalah lambang dosa. Hanya orang berdosa lah yang disalibkan. Ini adalah lambang kutuk. Dikatakan dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tetapi karena dia tidak bersalah, dia mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena dosa sendiri, tapi mengalahkan dosa saya dan dosa Anda. Yesus mati di atas kayu salib karena dosa saya dan dosa kita semua. Bukan karena dosanya sendiri. Maka dikatakan apa? Dia menghapuskan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Dia menjadi kutuk bagi kita. 1 Korintus 5 ayat 21 mengatakan apa? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia dianggap sebagai manusia berdosa di atas kayu salib itu. Maka dosa seluruh manusia dan kutuk penghukuman Allah ditimpakan kepada Yesus. Tetapi karena kebenaran, kesalehan hidupnya, dia dibenarkan Allah. Maka Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Dan kutuk salib ini, yang adalah lambang kematian, lambang dosa, lambang kutuk, sekarang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Paham? Paham gak ini? Paham gak? Anda harus ngerti dengan benar nih. Karena ada banyak gereja-gereja mengajarkan hal yang gak benar. Oh, sejak semula memang Allah merencanakan supaya Yesus itu mati di atas kayu salib. Tidak betul. Nubuatan itu adalah supaya Yesus taat menjalani penyalipan itu. Nubuatan itu adalah supaya melalui darahnya terjadi pengampunan dan penebusan dosa. Allah mengatakan bahwa bangsa-bangsa durhaka akan menyalibkan Mesias. Yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka akan membunuh Yesus. Tetapi Allah membalikkan rencana itu. Paham? Shalom. Ya, shalom. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya ya. Ya, sorry, aku bersuara sampai batuk-batuk nih Mbak Intan. Aduh, sampai kering tenggorokan. Intan tadi pamit sama. Iya, tadi aku panggil Mbak Intan ini karena aku pengen mendengar surat Ma'erot. Nah itu tadi Intan pamit Kalina, aku tak ke Mbak Sofi mau apa tan?
mau bacakan wirot-wirot itu erot gitu kan. Dia ketawa, ya sudah sana dulu gitu kan. Coba Mbak Intan, kita mau membaca surat At-Takwir. Ini betul ya, jadi kalau kita membaca Quran, dulu saya sering berdiskusi sama Muslim, mereka mengatakan untuk tahu keindahan Quran ini kamu harus baca dalam bahasa Arab. Karena kalau kamu baca terjemahannya, kamu akan kehilangan rasa bahasanya. Nah, saya baru tahu pada waktu itu ketika saya mempelajari Mbak Intan, bahwa ternyata memang Quran ini diturunkan atau ditulis dalam bentuk puisi, syair begitu. Ya. Maka kalau kita terjemahkan jadi kehilangan rasa bahasanya. Contoh, saya punya puisi tadi. Burung kutilang menclok di pagar, wahai abangku sayang, sudahkah Anda punya pacar, ya kan? Itu kan nggak nyambung ayat 1 dengan ayat 2-nya. Tetapi karena ada keindahannya begitu. Nah, kalau puisi tadi, burung kutilang menclok di pagar, wahai abang sayang, sudahkah punya pacar, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, pasti orang Inggris nggak akan ngerti, betul Mbak? Betul. Iya. Nah, coba pengalamannya Mbak Intan bagaimana? Ini salah satu murtadin Indonesia juga nih, teman-teman. Silakan. Sebelum kita membaca surat Ma'erot. Waktu Intan masih culun itu kan pertama Timba Sofi itu loh yang WAFM itu kan. Dulu itu. Yang bicara maut-maut itu loh. Tapi yang itu Intan masih culun Kak Sofi, belum mengerti. Ya ngerti cuma masih sedikit ya tentang Alkitab. Cuma kalau sekarang sih ya Intan belajar lah ya. Nah, Intan tuh berarti ini harus cerita pengalaman, menekankan supaya tahu artinya begitu. Itu dididik surat pendek atau panjang tapi sambil tahu artinya gitu. Nah, salahnya di situ ya, makanya Intan murtad gitu kan, teman-teman. Dan pertama kali Intan ini lagi sholat ya, itu SMP. Nah, waktu sholat itu yang Intan baca itu At-Takwir. Kan sholat kan itu komunikasi dengan Allah ya, dengan Tuhan Intan dulu. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya teman-teman. Nantinya Intan tahu. Jadi waktu itu setelah Al-Fatihah, kita kan kalau sholat kan pertama niat, takbir, terus doa iftitah. Nah, kebetulan Intan keluarga Muhammadiyah, jadi menggunakan doa iftitahnya itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Habis itu Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah ceritanya suatu hari Intan ini membaca At-Takwir. Sambil mulut membaca At-Takwir, hatinya mengartikan, otaknya mikir gitu. Intan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk banget ini. Kaso khusyuk banget. Coba Mbak Intan bacakan surat At-Takwir, surat Ma'erot ini. Kita Pelihara GoPay Pet, dapetin koin sampai 1 juta. Main sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idan nujumun kazarat wa idal jibalu suyirat wa idal aisaru utilat wa idal wuhusu husirat wa idal biharu sucirat wa idan nuhusu sucirat Kok rot wa lagi? idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat. Lat semua Kutilat. nih ya. Wa Jadi idza rat ya. Rat. Iya. Wa idza sama'u kusitat wa idal Kusitat ya, jahimu ketot ya. su'irat. Rot lagi nih, rot lagi. Rat lagi. Wa idal jahimu su'irat. Suirat lagi nih. Wa idal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat. Ini rot lagi. Wala uqsimul bikhunas. Nah, ini baru nas nih. Baru nas ini yang terakhir. lagi nih.
Al-jawaril kunnas. Nah, mulai nas nih. Walaili ida as'as. As lagi. Wasubahi ida tanafas. Nah, pas as lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, terakhir gak Berapa nyambung sih? kan? Sampai Innahu laqaulu rasulin karim. saja ya. Nah, Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu Nah. terakhir. terakhir. Nah, tapi artinya yang- coba silakan. Yang artinya nih, kita kan komunikasi dengan Allah bukan? Mm-mm. Tetapi kenapa kok yang Intan ngomong sama Allah kok apabila matahari digulung ya Allah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan ya Allah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan ya Allah, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan ya Nah, ini Allah. nih. Apa hubungannya gunung-gunung dihancurkan dengan unta-unta yang bunting ini? Ini yang paling nggak saya mengerti nih. Ini salah satu yang saya ngerti, termasuk surat kuda terengah-engah ya. Cuma yang saya paling nggak ngerti gini, coba setelah gunung-gunung dihancurkan, gimana Mbak Intan? Menurut Allah apa yang terjadi setelah gunung-gunung dihancurkan? Biasanya kalau orang muslim Onta-onta ditanya kan, yang setelah bunting. gunung-gunung dihancurkan terjadi kiamat gitu kan? Betul, iya. Tapi kalau ditanya sama Allah, setelah gunung-gunung dihancurkan apa yang terjadi? Unta-unta betina pada bunting, teman-teman. Ya, Itu ya, teman-teman. coba nanti Anda tanya Setelah nih sama onta-onta- muslim. Setelah onta-onta bunting ditinggalkan, yang terjadi adalah apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi ketika onta-onta bunting ditinggalkan, yang terjadi binatang-binatang liar dikumpulkan itu. Binatang liar dikumpulkan Agak setelah nyambung. unta bunting. Nah, tapi Mbak Intan tahu nggak? Menurut muslim, binatang-binatang liar dikumpulkan ini adalah nubuatan mengenai akan adanya kebun binatang. Ini salah satu keajaiban Quran katanya Sof. Kenapa? Quran sudah tahu nanti bakal ada namanya kebun binatang. Jadi kalau Anda tanya sama saudara muslim, Muslim katanya, kalau menurut kamu setelah gunung-gunung ini dihancurkan apa yang akan terjadi? Dia jawab, ya kiamat lah gitu. Salah. Kalau menurut Quran, setelah gunung-gunung dihancurkan bukan kiamat, tapi unta-unta betina pada bunting. Setelah unta betina bunting, maka akan ada namanya kebun binatang, yaitu binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Setelah itu lautan dipanaskan. Oh, lautan dipanaskan. Emang kayak air mendidih lautan dipanaskan. Nah, apa hubungannya coba unta betina pada bunting? Hah? Tebak-tebak buah manggis ini. Ayo, ada yang tahu nggak? Setelah unta betina bunting, kenapa lautan dipanaskan, teman-teman? Silakan. Ini apa mau dimandikan gitu di laut, direbus gitu loh, Kak Sofi. Ternyata enggak. Makanya mau dimandiin. Setelah lautan, roh-roh dipertemukan. Terus bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu terusannya. Bisa ya, roh-roh dipertemukan lalu bayi perempuan dikubur hidup. Ini hubungannya apa? Nggak nyambung. Nggak Nah, nyambung. itulah teman-teman. makanya Intan kemudian mempertanyakan persoalan ini ya sama ibunya Intan. Setelah itu hampir tiap hari berdebat. Ya, berdebat tentang kenapa kok yang dibaca-baca seperti ini. Nah, puncaknya Intan kuliah itu. Kan udah dewasa nih. Di situ Intan belajar tentang sejarah Islam dan sebagainya ya. Dan ada satu yang tidak bisa Intan terima itu, mungkin Mbak Sofi pernah mendengar kisah Kirfa itu. Itu Intan langsung mengatakan pulang dari libur semester itu pulang ke rumah. Aku tidak mau punya nabi seperti itu. Intan nggak punya nabi. Sejak itu keluarga Intan sudah tahu bahwa Intan nggak mau punya nabi. Jadi syahadat Intan ini agak beda. Cuma la ilaha illallah. Nggak mau Muhammad Rasulullah. Itu awal ya Kak Sofi. Selanjutnya kan akhirnya Intan meneliti peradaban-peradaban karena ingin tahu siapa yang paling dibenci sama si Biblis. Inilah yang benar. Intan
mempelajari dari peradaban Mesopotamia, karena yang tertua kan peradaban Mesopotamia itu ya, sampai kemudian ke Mesoamerika. Itu punya simbol yang sama Kak Sofi. Simbolnya bulan sabit dan bintang yang disembah waktu itu di peradaban awal itu di kuil Ziggurat atau Tower of Babel ya, atau Menara Babel untuk bangsa Babel ini. Tapi semuanya sama. Kalau untuk Sumeria dan Huria itu kan Ziggurat Ur, untuk Babelnya ini Ziggurat Etemenanki. Tahu nggak Kak Sofi itu rumah apa? Di peradaban Mesopotamia, kuil Ziggurat ini adalah rumah ular atau naga yang Coba memiliki 7 ditunjukkan. kepala. Mungkin Mbak Intan bisa menunjukkan. Kita belajar sesuatu yang baru ya. Jadi banyak teman-teman kita juga nggak ngerti tuh bahwa Menara Babel itu adalah Ziggurat Agung namanya. Jadi Menara Babel yang ada di Kejadian pasal 11 itu di dalam budaya timur dekat purba, budaya Mesopotamia itu namanya Ziggurat. Jadi bentuknya tangga-tangga dan di ujung atasnya itu disebut Babel. Jadi mereka itu membuat satu pintu gitu. Itu untuk memanggil para Allah itu untuk turun. Jadi dipanggil roh-roh itu untuk turun. Ya. Naikkan akun Intan satunya ini Kak Sofi untuk pembelajaran aja karena datanya di sini. Yang Mana nih? Sananda namanya. Sananda. Oh, ini ada si siapa nih? Oke. Si Paulus nih mau naik juga nih. Oh, Buddha. Ya, shalom. Shalom Kak Intan. Salam Haiti. Ya, silakan. Intan ingin tunjukkan ya sebentar ya. Jadi ini pembelajaran juga buat oten-oten agar setia kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Karena di luar dia itu memuja Allah yang salah, yang disebut Allah-Allah lainnya atau Allah-Allah segala bangsa adalah berhala, dan inilah berhala itu. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat dari peradaban Mesopotamianya dulu Kak Sofi. Nanti Kak Sofi bisa menjelaskan yang dari ujlimnya ya. Kayak Kak Marsha itu menjelaskan yang dari ujlimnya. Intan cuma tunjukkan datanya. Kita lihat dari peradaban Mesopotamia. Ini artefaknya Kak Sofi. Ya, ini artefak dari Mesopotamia. Ada beberapa arkeolog yang mengatakan sudah ada 10.000 sebelum Masehi, terus ada yang mengatakan 6.000 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 4.000 sebelum Masehi. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayatnya kedua. Kristus berantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan
sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.